Selamat datang kembali di Rumah Pilkada, Saudara. Elektabilitas Wali Kota Medan, Bobi Nasution unggul telak berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia untuk Pilgub Sumatera Utara. Elektabilitas Bobi unggul di atas Gubernur Petahana Edi Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2%, sementara Edi Rahmayadi di posisi kedua dengan 15,1%. Sedangkan dalam simulasi pilihan calon gubernur semi terbuka dengan 23 nama kandidat, sebanyak 41,2 responden menyatakan akan memilih menantu Presiden Joko Widodo tersebut. Kita lihat untuk sementara yang unggul adalah Bobi Afif Nasution dengan 34% di top of mind-nya, disusul oleh Edi Rahmayadi 15,1%. Nama-nama lain itu masih di bawah 10%. Top of mind-nya gitu. Jadi kalau kita lihat dari data top of mind ini terlihat bahwa ada dua nama yang memang memuncaki pertarungan. Ada dua nama utama ini, yaitu Bobi Afif Nasution dan Edi Rahmayadi yang baru saja yang boleh disebut sebagai gubernur petahana karena periode yang lalu beliau menjadi gubernur. Kalau kita lihat di semi terbuka 23 nama, kondisinya hampir sama. Dua nama teratas tetap Bobi Afif Nasution dan Edi Rahmayadi. Dan kita lihat lagi, Saudara, berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI untuk Pilgub Sumatera Utara, elektabilitas Bobi Nasution tertinggi di antara sejumlah nama tokoh yang paling diingat dan dikenal publik atau top of mind. Elektabilitas Bobi mencapai 34,2%, kemudian diikuti nama Edi Rahmayadi 15,1%, dan di bawah keduanya ada nama Musa Rajeksya dengan raihan 4%, kemudian juga ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan 3,3%, selanjutnya ada Dharma Wijaya 1,1%, dan juga ada nama Nixon Nababan dengan raihan 1%. Meski keduanya populer, namun tingkat kesukaan responden Bobi lebih unggul ketimbang kepada Edi Rahmayadi. Nah, kalau kita lihat di sini, mengapa dua nama yang paling menonjol yaitu Bobi dan Edi? Jawabannya karena dua itulah yang paling populer di Sumatera Utara. Disusul baru nama Ijek. Tapi mengapa untuk sementara ini Bobi yang lebih unggul kalau lihat dari angka ini? Karena tingkat akseptabilitas Bobi lebih tinggi dibandingkan tingkat akseptabilitas Edi Rahmayadi. Ini penjelasannya. Jadi walaupun sama-sama populer, itu tingkat akseptabilitas Bobi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat akseptabilitas dari Edi Rahmayadi. Itu yang menjelaskan mengapa sementara ini Edi ketinggalan dibandingkan dengan Bobi Afif Nasution. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful menyebut hasil survei tidak menjadi tolak ukur bagi PDIP. Jarod berpendapat hasil survei tak lebih hanya menjadi alat pemetaan sementara. Meski demikian, Jarod menegaskan PDIP tidak akan membiarkan Bobi melawan kotak kosong di Pilgub Sumatera Utara. Sebab, kata dia, PDIP bisa mengusung calon sendiri. Yang jelas adalah PDI Perjuangan itu bisa mengusung calonnya sendiri. Dan kita seperti sampaikan menangkap aspirasi dari Ketua DPD PDI Perjuangan gitu ya, Sumatera Utara, Pak Rapidi dan kawan-kawan ya, tidak akan PDI Perjuangan membiarkan Bobi melawan kotak kosong. Hingga kini 7 partai telah menyatakan dukungannya kepada Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Ketujuh partai itu antara lain PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Demokrat, dan P3. Sementara mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi belum mendapatkan dukungan resmi dari partai politik. Meski demikian, PDIP mempertimbangkan Edi Rahmayadi untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV. Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia yang terbaru di Pilgub Sumatera Utara yang menunjukkan elektabilitas menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution unggul di atas
petahana Edi Rahmayadi, Bobi dengan raihan 34,2%, sementara Edi Rahmayadi 15,1%. Lantas akankah ini bakal jadi pertarungan sengit antara Bobi dan juga Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara? Sore hari ini di Rumah Pilkada kita bahas bersama dengan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Bang Indra Fauzan. Bang Indra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Selamat sore, selamat siang. Bang Indra, berdasarkan hasil survei LSI, popularitas Edi sama Bobi ini kan sama-sama tinggi ya, posisi pertama dan juga kedua. Tapi tingkat kesukaan responden terhadap Bobi ini lebih tinggi dibandingkan Edi. Melihat hal ini, apakah Anda bisa dikatakan warga Sumut ini lebih menginginkan sosok gubernur yang baru, begitu? Ya, kalau kita melihat dari hasil survei ya, dari survei LSI tadi, ini jelas ya, kemenangan jauh sekali ya. Jarak antara Bobi Nasution dan Pak Edi Rahmayadi hampir 20%. Jadi di bulan Juli ini saya rasa ini cukup bisa menggambarkan bagaimana keinginan masyarakat Sumatera Utara nantinya. Tentunya dengan catatan-catatan tertentu. Misalnya contoh, kenapa masyarakat itu suka, misalnya kalau saya melihatnya ada dua faktor saja. Yang pertama, faktor terbesar adalah karena beliau masih adalah menantunya Presiden saat ini. Yang kedua adalah dia merupakan wali kota Medan. Nah, dari situ yang satu itu tidak terbantahkan lah ya, itu sudah tidak lagi menjadi hal yang kontroversi. Nah, yang kedua adalah beliau kan sekarang lagi gencar-gencarnya juga sedang menyelesaikan proyek-proyek yang ada di ini maksudnya Bobi begitu ya, Bang? Ya, kira-kira begitulah. Kenapa masyarakat kemudian melihat ada penerimaan akseptabilitasnya tinggi daripada Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi walaupun dia populer di Sumatera Utara ini, tapi kan orang masih berapa kontroversi ya, misalnya dari gaya komunikasi, kemudian juga mungkin orang tidak melihat ada pembangunan berbasis fisik, sehingga Pak Edi Rahmayadi tidak begitu diterima oleh masyarakat. Itu kalau misalnya antara Bobi dan juga Edi Rahmayadi ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang membuat elektabilitas Bobi ini unggul dari figur-figur lainnya? Tadi kan Edi Rahmayadi, kemudian juga kalau kita lihat ada Bang Ijek begitu ya, Musara Jeksya, ada Basuki Cahayapurnama juga, dan ada Nixon Nababan, ada Indra Wijaya. Anda lihat apa yang menjadi faktornya selain ya faktor menantu presiden begitu? Ya, kalau faktor-faktor lain misalnya bisa saja masyarakat melihatnya saat ini kan beliau yang sedang leading ya, bekerja ya. Kemudian masyarakat juga melihat bahwa faktor-faktor misalnya kesempatan untuk menerima pengaruh dari kerja pusat misalnya. Kemudian juga beliau kan walau bagaimanapun dia tetap wali kota Medan saat ini, beliau menunjukkan ada beberapa kinerja yang positif, sehingga masyarakat merasa ini bisa nih menjadi kandidat gubernur yang baru. Selain itu juga beliau masih muda, tapi faktor utama ya memang kita tidak bisa menghindari bahwa dua pengaruh saja, yaitu menantu presiden dan beliau wali kota saat ini. Saya rasa seperti itu. Oke. Untuk Edi ini jadi menarik. Edi kan mendaftar ya ke beberapa partai dan belum juga kunjung mendapatkan dukungan. Sementara Bobi Nasution ini di belakangnya ada koalisi super begitu. Bagaimana Anda melihatnya, kemungkinan atau kans peluang dari Bobi versus Edi nanti di Pilkada Sumatera Utara? Dari hasil survei tadi bisa menggambarkan sebenarnya peluang Pak Edi untuk menerima rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebenarnya cukup tinggi. Cuman kan sekarang persoalannya adalah ketika beliau maju, itu PDIP siapa yang akan digandengnya? Apakah melaju berlayar sendiri atau mencari kawan koalisi? Persoalannya ketika mencari kawan koalisi, contoh yang saat ini yang yang memiliki kursi dan belum memberikan rekomendasi nyatakan dukungan, ya masih PKS sama Hanura. Nah, kalau misalnya PKS, tentunya PKS tentu meminta misalnya wakil gubernur misalnya, tapi berarti otomatis PDIP tidak ada kader dong yang akan disorongkan, karena Pak Edi juga bukan kader PDIP kan. Sementara selama ini yang selalu disampaikan PDIP selalunya adalah kader sendiri. Kader sendiri. Tapi siapa kadernya kan nggak muncul juga. Nah, itu kan pertanyaannya.
Nah, kalau melihat berkaca dari hasil survei tadi, kesempatannya hanya dua, memunculkan kader sendiri, bermain sporadis, atau mengusung Edi Rahmayadi, ya mau nggak mau ya akan berlayar sendiri, kan gitu. Jadi siapa yang akan menjadi kegalauannya PDIP itu adalah mereka terjebak dengan omongan bahwa mereka akan mengusung dari kader mereka Tapi sendiri. kansnya Edi Rahmayadi ini kan ada di posisi kedua ya dari sisi elektabilitas, di bawahnya Bobi Nasution meskipun baru 15,1%. Ya, saya rasa kalau mau di-guide juga dengan Pak Edi Rahmayadi, ya di Pak Edi Rahmayadi ya dimerahkan dulu, kira-kira seperti itu, agar bahasa kader mereka sendiri itu muncul gitu kan. Tapi kalau misalnya Pak Edi Rahmayadi tidak menjadi bagian, tidak memiliki KTA PDI Perjuangan, maka akan Sulit. berat untuk jelas PKS mungkin tidak akan mau bergabung, kan seperti itu. Bisa jadi Hanura akan bergabung, tapi ya kejadiannya kayak di 2018, bukan dari kader Hanura juga, kira-kira seperti itu. Harus rela ya. Dengan kan dua-duanya dari PDI Perjuangan. Nah, dilemanya PDI Perjuangan seperti itu, karena mereka berat untuk mengusung kader mereka sendiri. Pada saat ini mereka tidak punya sosok figur kader yang di Sumatera Utara ya, lokal ya. Bisa saja mereka kan selama ini menyebut ada Pak Andika dan lain sebagainya, Pak Ahok. Walaupun Pak Ahok terkenal juga, tapi tidak surveinya tidak melampaui dari 5%. Nah, ini kan Elektabilitasnya juga masih 3,3 ya, baru 3,3 ya Bang Indra. Makanya ini jadi dilema tersendiri bagi PDI Perjuangan untuk mengusung Edi Rahmayadi. Siapa wakilnya? Itu saja. Tapi ketika misalnya mereka ingin mengusung dari mereka sendiri, Pak Edi, saya rasa otomatis bisa saja bukan Pak Edi. Contoh PDIP ingin mengusung kader sendiri yaitu Pak Andika misalnya. Berarti kan bisa saja mereka mengambil dari wakilnya dari PKS, seperti itu. PKS saja mau. Tapi kalau kita lihat ya, rekam jejak pemilu kada di Sumatera Utara menarik karena biasanya diikuti banyak kandidat ya. Ya. Lebih dari 2 pasang gitu yang maju di Pilkada Sumatera Utara. Kali ini ada kemungkinan terjadi lagi atau hanya 2 pasang nih antara Bobi versus Edi Rahmayadi Anda lihat? Ada 2 kemungkinan saja ya. Saya cukup senang ketika PDIP bersikeras untuk mengatakan mereka Bobi ya. Jadi saya senang sekali seperti itu. Tapi memang agak berat ya. Karena ada koalisi super ya di belakang. Ada koalisi super, udah nggak akan ada apa lagi. Jadi memang paling memungkinkan 2 kandidat saja. Dan saya melihatnya sinyal positifnya tentu Pak Edi Rahmayadi ya yang akan menjadi lawan sepadan dari Bobi Nasution. Walaupun jaraknya sampai saat ini masih 20%, ya agak berdarah-darah lah ya untuk mencapai elektabilitas yang tinggi. Tentunya ini satu kerjaan yang yang super berat bagi PDI Perjuangan. Bahkan ketika mereka masih bergabung dalam kekuasaan di 2018 pun, ketika melawan Pak Edi pun mereka agak kesusahan kan. Apalagi dengan waktu kampanye yang cukup singkat ya, mungkin hanya 2 bulan. Di September, Oktober, November, 27 November udah pilkada. Jadi ini perlu usaha keras dari sekarang. Usaha kerja dari mesin partai ya, mana nanti? Mesin partai, karena kan begini, mungkin masanya Pak Edi mungkin di sekitar di wilayah Labuan Batu Raya ya, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, coba mengambil di Siantar, mungkin itu ada pertarungan suara PDIP, di Simalungun, di Toba, Samosir, mungkin seperti itu. Dan coba mengambil suara di wilayah-wilayah selatan, wilayah-wilayah Tapsel, Sibolga. Tapi kan itu wilayah-wilayah yang untuk sementara kalau saya yakin ya, melihat dari beberapa waktu yang lalu, itu wilayah-wilayah yang kemungkinan dimenangkan oleh Bobi Nasution. Nah, Medan, wilayah-wilayah yang besar suaranya seperti